di ITB, ya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan kita bisa melihat saksinya ada Ferry, Bang Ferry, ada Bang Leo. Mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat penyembahan. Ternyata banyak orang berubah kenapa? Karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada penyembahan di sana. Pertanyaan berikutnya, apakah di ibadah kita, jemaat yang kita layani, sudah hidup dalam penyembahan? Kalau mereka nggak ketemu Tuhan, mau bagaimanapun bentuk acaranya, sampai kita benar. Tadi Bang Robi bilang generasi apa? Emang hanya generasi yang penuh dengan tanda tanya. Kalau saya bilang generasi Y, kenapa harus ibadah? Kenapa harus menyembah? Kenapa? Karena mereka belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan lewat penyembahan. Lalu pertanyaannya, rekan-rekan, yang berikutnya adalah datang ibadah apakah menyenangkan atau menjerukan? Kita mungkin lihat banyak jemaat yang kita layani, mereka mungkin saja ada yang datang dan ketika pulang mereka digairahkan, dibakar. Tapi ada yang pulang yang sama-sama saja. Ada satu cerita katanya, ada sebuah keluarga baru beribadah. Di situ ada ayah, ada ibunya, ada ketiga orang anaknya. Lalu ayahnya mulai mendumel. Aduh, tadi WL-nya pales nyanyinya. Tadi musiknya masuk, melodinya kurang pas. Joknya, kursinya keras. AC-nya kurang dingin. Lalu seorang anak laki-laki berteriak kepada papahnya. Nggak apa-apa kok, Pak. Hitung-hitung itu sudah pertunjukan. Kan cuma ngasih 5.000 perak persembahannya. Dari sini kita belajar. Banyak orang datang hanya ingin mendapatkan atau merasakan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Nah, kalau bicara soal nanti menyenangkan dirinya, nggak sesuai ekspektasi, kecewa. Betul? Pernah ngomong gitu? Pernah ya, apalagi dari yang? Aduh, siapa yang bicaranya nih? Aduh, main musik itu. Wah, kalau dia main musik keren nih. Mulai, kenapa? Karena ingin merasakan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Padahal jelas-jelas bicara soal ibadah raya itu bukan bicara soal siapa penyembahnya, apa yang disuka penyembahnya, tapi kita mau lihat apa yang disukai oleh yang disembah. Amin. Jadi teman-teman kita sama-sama pelajari, dan ternyata bicara soal ibadah raya inspiratif juga adalah bicara soal bagaimana banyak para pemimpin atau YouTuber yang punya figur yang baik buat jemaat di bawahnya. Hari ini, generasi hari ini berbeda. Katanya setelah tahun 2000-an ini banyak anak-anak muda yang sudah tidak, ya diukur apa? Agnostik ya. Nggak percaya Tuhan. Kenapa? Mereka butuh figur seperti kita ini. Nah, banyak orang datang ke ibadah kenapa? Karena ingin mendapatkan sesuatu. Karena ingin merasa sesuatu. Waduh, gue ingin lewat Tuhan. Hey! Itu nggak salah. Tapi bukan yang terutama. Lalu berikutnya, apakah ibadah sebuah pertunjukan atau persembahan? Jujur ini, nomor ini, saya memang suka Coldplay teman-teman. Kemarin nomor tiket ya, saya sudah masuk dari jam 7 pagi, tapi setelah saya sadarin ngapain juga gitu ya. Ini pertunjukan atau persembahan? Nah banyak, maaf ya, ini ada di gereja di Amerika ya, maaf ya. Saya tidak mau menghakimi, tapi hari ini banyak gereja di Amerika, mereka konsep ibadahnya sudah kayak konser, bro. Jadi 7 orang duduk ya mengelilingi, lalu mereka kayak
akapela gitu. Dibuka tahu ya, di itu jadi seperti pertunjukan. Sementara bicara soal ibadah raya bukan bicara pertunjukan, tapi bicara soal persembahan. Kenapa? Karena persembahan di sini adalah persembahan hidup kita, hati kita, perasaan kita buat Tuhan. Yang lain saya bilang, banyak orang mencari atau ingin mendapatkan sesuatu dari ibadah raya. Saya dengar baik-baik. Ibadah raya itu bisa soal menyenangkan siapa yang kita sembah. Kenapa? Ada orang bilang gini, hamba Tuhan begini, kamu akan sama seperti apa yang kamu sembah. Jadi ibadah raya itu bisa soal persembahan. Persembahan apa? Tuhan, saya pengen kamu puas dengan hidup saya, dengan nyanyian saya, dengan pujian saya, dan dengan penyembahan yang sangat dalam. Kita mau bawa kemana ibadah kita ini? Mau seperti pertunjukan yang menyenangkan kuping semua orang? Tadi bilang drumnya ganti. Atau ini sebuah ibadah yang menyenangkan hati orang? Saya mau pilih, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita ingin menyenangkan semua orang, kita akan menjadi leader-leader yang akan lelah dengan ingin menyenangkan semua orang. Tapi kita menyenangkan Tuhan, maka akan ada yang namanya kemuliaan yang Tuhan berikan. Jadi ibadah raya bukan sebuah pertunjukan, tapi persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Dan lebih dalam lagi adalah penyembahan untuk Dia. Penyembahan hanya tentang Kristus. Amin. Jadi kemarinnya, kalau kita dengar ya, ada beberapa hamba Tuhan yang menjadi artis, betul? Ada pemain musik. Saya nggak tahu kalau di gereja tempat lain, ada hari ini di Kota Bandung, pemain musiknya bisa pindah-pindah gereja, guys. Jadi cabut-cabutan. Jadi main drum, maaf ya, misalnya di hari ini di gereja A, minggu depan di gereja B, minggu depan di gereja C, minggu depan di gereja D. Putar dia. Kenapa? Persembahannya lebih besar. Persembahannya lebih banyak. Tapi itu bukan bicara soal duit, tapi bicara soal penyembahan, itu bicara soal siapa Tuhan yang kita sembah, yang menyenangkan Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Saya mau sedikit kilas balik tentang Gereja Kristen Kemah Daud dibangun oleh karena apa? Lalu mengapa kita sebut Gereja Kristen Kemah Daud? Bukan Kemah Susi, Kemah Saul, atau kemah apapun juga, ya, atau kemah pramuka. Tetapi kenapa menjadi kemah Daud? Saya yakin sekali bahwa Tuhan punya macam buat gereja kita ini. Saya mau bilang ini sama teman-teman, banggalah dan bahagialah dan bersyukurlah kalau engkau dan saya ditempatkan di gereja kita, di gereja Kristen kemah Daud. Kenapa? Sedangkan teman-teman saya dapat Tuhan beberapa bulan ini, gereja kita bukan menciptakan generasi Kopa, tapi gereja kita menciptakan generasi Kopassus Kristus Tuhan. Amin. Dan itu perlu dibentuk. Lalu ini saya coba sedikit kilas balik mengapa ada lalu apa itu gereja kita. Pemulihan Pondok Daud hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan Nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan runtuhnya akan kubangunkan kembali dan akan kuteguhkan. Lihat, supaya semua orang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal yang disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Ini jadi Tuhan pada sebelumnya pandang kita, para pendahulu kita, bahwa gereja kita akan memulihkan tidak hanya kota kita, tetapi bangsa, ya, segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau hari ini gereja Kristen Kemah Daud ada di hampir seluruh provinsi, itu kenapa? Karena janjinya. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu kabar baiknya. Apa kabar baik hari ini? Apapun kondisi ibadah raya, apapun kondisi pelayanan hari ini, percayalah bahwa Tuhan sudah berjanji kepada kita. Gereja kita akan memulihkan bangsa ini.
Ya, simpel saja. Kemarin dibuka RT-nya, sekarang dibuka dinas kesehatannya, sekarang dibuka wakil gubernurnya, sekarang dibuka kemana gubernurnya tentang jalan raya. Bayangkan. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan, karena apa yang terjadi di alam roh akan terjadi di alam nyata. Saya dampingi loh teman-teman waktu mau melakukan, waktu mau viral kejadian tersebut. Lihatlah, semua Indonesia sedang terfokus kepada yang namanya Kota Lampung. Kenapa? Ada orang-orang yang berdosa. Dan saya percaya sekali bahwa gereja kita Kristen Kemah Daud punya panggilannya sendiri. Ya, kita sama-sama tahu ya, gereja kita adalah gereja misi. Ya, gereja yang terus mengembangkan kanan dan kiri. Katakan amin. Baik, jadi yang pertama kebaikan adalah bahwa Tuhan akan memilih Kemah Daud. Tapi yang paling penting ini poinnya. Teman-teman, kabar baik yang kedua, mari ciptakan alam kedua. Juga menjelaskan bagaimana dan menyembah seperti yang dia kehendaki, tentang bagaimana memiliki kehidupan sebagai seorang pemuji, penyembah yang benar di hadapan Allah. Pondok Laut ada tempat doa, ya, gereja kita kan paling kuat berdoa, lalu ada pujian dan ada penyembahan dan ada firman Tuhan yang disampaikan. Jadi hari ini yang poin kabar baik yang kedua adalah teman-teman builder yang lain di kota manapun kau berada, saya mau bilang gini, mari bahwa orang ini menjadi orang yang suka menyembah. Kenapa Daud dipilih Tuhan? Karena saya tahu kesehariannya adalah dia senang dekat dengan Tuhan. Makanya dia bisa bilang gini, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Lebih baik satu hari. Saya jadi ingat tidak ada yang baru di bawah halang langit, kata Tuhan begitu ya. Semua pujian ucapan syukur kita sudah ditulis oleh Daud semuanya. Betul? Ada yang bikin yang baru lagi? Tidak ada. Ngopi semua dari Daud. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang suka menyembah. Jadi tadi yang pertama, ingat kabar baiknya adalah janji Tuhan tentang gereja kita, Pondok Daud. Dia akan memberikan pada akhirnya. Yang kedua adalah mari bawa jemaat yang telah ini menjadi orang-orang suka menyembah. Saya maafkan saya pemain musik, pemain drum, pemain bass. Saya tahu kalau musik bisa mengekspresikan. Tapi bicara soal penyembahan, itu bicara soal hubungan. Katakan amin. Semua artis bisa puji-pujian, tapi bicara soal penyembahan itu lebih dalam lagi. Jadi poin yang kedua adalah mari kita mau jemaat lain mereka suka menyembah, karena apa yang tidak kelihatan itu yang kekal. Dan paling penting juga teman-teman, ya saya selalu sampaikan teman kepada WL ke singer gitu. Apa yang kau bangun di kamar doamu itu akan terkemuka, itu akan tertuang, itu akan terlihat di mana? Di panggung. Karena panggung sebenarnya bukan di ibadahnya bos, bro, sister, tapi penyembahan sebenarnya manusia adalah di kamar tidurmu. Itu yang paling penting. Itu akan terbawa. Katakan amin. Katanya gini, ada satu yang ngomong gini, urusan penyembahan rangsangannya adalah pengenalan kita kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita cintai dan sembah. Kalau bersumber dari diri kita sendiri yang sudah tercemar dosa dan dihimpit oleh budaya dan yang berdosa, maka tindakan penyembahan akan salah kaprah. Saya mau bilang gini, penyembahan kita bicara soal hubungan. Katakan amin. Kasih jempolnya dulu supaya respon, supaya saya tidak seperti sedang berpikir dari mikir sendiri. Amin. Amin bang, amin. Karena Tuhan mencari penyembah, bukan pemuji bos. Bro, sister, dengar baik-baik. Karena Tuhan suka dengan orang yang suka menyembah. Kenapa? Karena itu bicara soal hubungan. Karena kalau penyembahan berdasarkan diri sendiri, maka kita akan terus terintimidasi. Ya, kalau fokusnya diri sendiri, penyembahan kita nggak akan lama. Tapi pola fokusnya kepada Tuhan, penyembahan yang kita bangun karena hubungan, karena rasa cinta, karena rasa hormat sama Tuhan, maka itu kekal. Itu akan membuat kita menjadi orang yang bergarah di dalam
Tuhan. Amin. Lalu bagaimana setelah penyembahan kita semakin baik, semakin dalam? Lalu setelah kita menjadi Tuhan, apa yang terjadi dengan umat yang kita layani? Dampak kemuliaan pujian penyembahan. Ini para pendengar kita ya, para pendengar kita yang ini yang menggarisbawahi, yang apa membuat beberapa tidak ini. Katanya gini, dampak kemuliaan pujian penyembahan, satu penurunan jiwa besar-besaran harus terjadi. Berarti kalau gitu, kalau belum terjadi, ya maka penyembahan kita masih terus dapat. Saya ingat teman-teman, tahun saya bertobat tahun 97, saya ingat saya ada di sebuah namanya Gelora Saparua. Waktu itu sedang menyembah, doakan saya, tidak ada seorang pun yang membuka matanya. Ada yang terguling, ada yang menangis, ada yang terjungkil-jungkil, ada yang meratap. Kenapa? Karena penyembahan yang sangat dalam. Karena ketika menyembah, mereka bisa menikmati hadirat Tuhan. Nah, kalau sudah merasakan yang nikmat, yang indah, maka kayaknya kita lupa dengan hal yang lainnya. Katakan amin. Kalau teman-teman sudah suka dengan hadirat Tuhan, yang lainnya kayaknya hanya apa? Numpang lewat saja gitu ya. Lalu yang kedua, percepatan pertumbuhan kehidupan Tuhan ini. Ini saya ngomong apa adanya. Saya ngomong apa adanya. Di ibadah saya, dalam dia ini kalau penyembahan gini mereka. Lihatin. Musik. Disuruh-suruh. Mari hidup Tuhan. Mari sembah Tuhan. Hanya itu dua orang. Mereka itu nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa cinta, rasa yang dalam dengan Tuhan, tidak punya hubungan. Mereka hanya sebuah mungkin kalau disuruh nggak enak, tapi kalau dalam mereka nggak disuruh nyembah juga, mereka nggak disuruh juga, mereka akan memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang inspiratif, sesuatu yang membuat Tuhan disenangkan. Nah, saya ngalamin teman-teman, anak SMP hari ini, mereka maaf, ada beberapa lalu sedang penyembahan, main PUBG gitu ya, main game, bayangin. Rasa hormat sudah mulai, kenapa tidak ada sama Tuhan? Karena nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, saya berharap saudara saya punya pengalaman dengan Tuhan. Katakan ini. Yang ketiga adalah pujian Roh Kudus yang luar biasa, gitu ya. Yang keempat adalah mujizat dan tanda-tanda ajaib. Yang kelima ada gereja berkembang dan kirinya. Salah satunya adalah Pontianak, Kalimantan, ada Bogor, banyak sekali di seluruh provinsi. Kenapa? Dari mulai kota Bandung, anak mahasiswa ITB dan beberapa kampus, mereka akhirnya apa? Dapat sesuatu panggilan dari Tuhan, maka gereja berkembang ke kanan ke kiri. Sebagai dampak dari jiwa, gereja sebagai tubuh akan mengalami perkembangan dalam bentuk perluasan gereja lokal sudah ada dan penanaman gereja lokal yang baru. Itu kata para pemimpin kita yang terdahulu. Nah, tapi di mana dengan hari ini, anak muda hari ini? Mereka bilang gini katanya. Pertumbuhan gereja itu dibangun dengan kualitas. Kalau teman-teman memikirkan angka jumlah jemaat berapa, jumlah ibadah yang berapa, maafkan saya, kita akan capai. Tapi kalau kita membangun kualitas, orang yang sakti, orang yang cintakan Tuhan, mengenal Tuhan, maka kuantitas akan mengikuti. Katakan ini. Lalu pertanyaan berikutnya, itu kan cara pemimpin kita, hari ini berbeda bang. Hari ini jalannya berbeda. Betul. Ini maksudnya sih nggak bisa berubah, tapi pola, tapi cara, gitu ya. Tadi bang Robi bilang ganti drumnya, jam dulu drumnya dorong bro, keyboardnya pianonya biasa aja, tapi yang dilakukan itu, ya itu zaman dulu, gitu ya. Yang sekarang gimana? Orang yang melihat dengan mata, makanya saya bilang belum sesuai hari ini. Mengapa? Oke. Tapi bagaimana bang supaya ibadah kita menjadi ibadah yang membuat banyak orang tertarik kepada Tuhan. Sekarang ini, kalau hari ini juga tidak bergereja ya, udah tahu ya, ada beberapa gereja yang bikin apa? Bikin door prize. Satu buah motor, sih mendapatkan satu buah motor.
Lalu ada juga gereja yang memberikan Alkitab baru, saya seperti namanya di gereja Jakarta ya, luar biasa. Lalu ada tempat kafe yang baru, kafe yang gratis. Wah, pokoknya nyaman. CD-nya full, kira gitu, nyaman sekali. Tapi hari ini saya hanya percaya panggilan gereja itu sama adalah gereja misi. Bukan berarti kita melupakan nama ibadah aja, penting juga. Tapi jangan lupa kepada yang namanya misi. Bisa soal apa? Bisa soal pemuridan. Jadi pastikan pemuridan kita semakin baik, punya hubungan yang dalam antara pembimbing dan pembimbing. Baik. Lalu bagaimana? Supaya tahu bahwa ibadah kita adalah ibadah yang inspiratif, ibadah yang mengubahkan. Yang pertama, ibadah yang kita adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Ya saya ngomong dia tiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kuduslah, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan berbalik, bukan jadi ibadahnya hanya Tuhan loh bos. Hanya Tuhan loh, bukan berbicara. Nah banyak orang gini, baik. Banyak orang, banyak gereja berkata gini, menganggap bahwa pujian penyembahan itu seperti makanan pembuka. Lalu firman Tuhan itu adalah sebuah makanan utama. Dan yang lain. Karena bangsa yang masuk surga, kerjanya hanya muji dan menyembah. Katakan amin. Betul? Betul? Jadi jangan sampai kita menganggap pujian dan penyembahan itu sesuatu yang menjadi komplementari doang. Hanya pelengkap saja untuk menuju kepada firman Tuhan. Baik, salah. Maka saya mau bilang, ayo, mari bangun penyembahan. Nah, saya mau bilang gini teman-teman leader, jangan suruh jemaat suka menyembah. Kalau pemimpin, kalau youtubernya nggak suka menyembah, jangan bohong, capek tidak. Karena hari ini generasi mereka hanya ingin melihat figur yang suka menyembah. Dan saya percaya ketika engkau dan saya menyembah Tuhan, maka Tuhan dimuliakan, maka dia akan menarik banyak orang. Dan jangan bro, kalau hanya profesinya apa, ini sementara. Tetapi yang namanya penyembahan adalah kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan menarik banyak orang. Jadi ibadah yang memuliakan Tuhan, amin. Bukan yang lain, bukan pengetahuanmu, bukan pengetahuanmu, tapi Tuhan. Ini hanya bicara soal Yesus sebagai Tuhan, yang nggak bisa dikatakan oleh siapapun juga. Lalu yang keduanya adalah ibadah yang menyadarkan akan dosa. Katakan amin. Lalu aku tidak sebab ini seorang yang naik bibir dan aku tinggal di tengah-tengah masa yang naik bibir. Mau melakukan melihat sengaja, yakni Tuhan semesta alam. Maafkan saya. Hari ini banyak orang yang ibadah pun biasa aja. Bahkan mereka akan memilih kalau ada pilihan online atau onsite. Sekarang dikasih pilihan ya. Yaudahlah, online aja deh. Betul nggak sih? Ada online aja lah. Sama-sama puji Tuhan kok. Kenapa harus onsite? Kan sama-sama juga hadirat Tuhannya. Dia nggak salahkan dosanya, dia nggak salahkan kesalahannya. Dan kita sama-sama berdoa, kalau hadirat Tuhan kencang, kalau hadirat Tuhan kuat, maka orang akan merasa. Saya ingat sekali, ya saya bukan bicara soal masa lalu, tapi ini yang kita sama-sama rindukan. Zaman dahulu, ya walaupun agak menyeramkan ya, ini sudah disampaikan oleh beberapa para pemimpin, para berteman. Katanya, kalau sing mau pelayanan ketemu Bang Ferry, kalau ada dosa maka akan terpelanting. Saya ingat ada seorang namanya, sebut saja namanya Mawar, gitu ya. Dia cerita sama saya waktu itu dia berdosa apa atau apa. Tiba-tiba sedang lagi doa memang terpelanting. Kira-kira berapa meter ke belakang. Karena dia tapi tidak mau diakui. Jadi betul-betul karena hadir Tuhan pekat, jadi orang nggak bisa main dengan dosa. Bahkan dia semua akui gitu. Nah hari ini kalau ada ibadah, kita sedang ibadah, ada orang yang malah curang-cileng, mereka main gadget, ya, ada asal, kira-kira gitu masuk masalah, kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena hadirat yang kita buat itu nggak pekat. Dan saya yakin kita ke depan kalau kita membuat ibadah inspiratif, ibadah yang menyadarkan akan dosa mereka, adalah mereka akan senang datang ke ibadah raya, datang menyembah Tuhan. Kenapa? Karena mereka disadarkan. Lalu yang ketiga, yang paling penting adalah ya, karena saya nggak mau juga saudara dan saya hanya
hanya senang menikmati hadirat Tuhan, karena bagi Tuhan ada datanglah dan pergilah. Datanglah mari datang kepadaku yang tidak sudah beberapa. Kalau pergilah, bisa soal pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kalau engkau ingin punya jemaat yang suka melayani, mari kita buat sama-sama. Kita tarik hadirat Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama sepakat supaya apa? Mereka juga tidak hanya menikmati saja hadirat Tuhan, tetapi mereka juga mau melayani. Supaya apa? Supaya mereka tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi yang pertama ibadah itu adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah ibadah yang memuliakan orang ini dengan dosanya. Yang ketiga adalah ibadah yang mendorong orang ini untuk melayani. Baik, itu saya nggak mau berlama-lama. Saya pengen dengar dari teman-teman sendiri seperti apa sih kondisi ibadahnya teman-teman, atau mau sharing tentang apapun juga. Saya buka pertanyaan atau juga mau sharing tentang pelayanan engkau di kotamu masing-masing. Tapi kabar baiknya, saya percaya apa yang dimaksud oleh daging menghasilkan daging, apa yang dimaksud oleh roh itu akan menghasilkan roh. Jadi saya nggak bisa suruh jemaat untuk berubah kalau kita nggak berubah menjadi orang yang suka dengan hadirat Tuhan. Tapi nggak hanya menikmati hadirat Tuhan saja, tapi bisa juga mendengar suaranya dan melakukan sesuatu untuk generasi kita. Amin. Baik, saya tutup dengan selamat melayani, be excellent. Ya, lakukan terus yang terbaik. Lakukan terus yang terbaik. Baik, saya buka pertanyaan ataupun mau sharing dari teman-teman dari kota manapun atau dari provinsi manapun. Silakan. Theo, Ebenezer ya. Ya, halo, shalom Bang. Suaranya kedengeran nggak? Sebelumnya terima kasih buat Bang Saud untuk sharingnya, untuk hal yang dibagikannya. Beberapa hal memang benar relate banget sih dengan apa yang dialami, terutama di tempatku ya, tempatku berasal. Ya, terutama disampaikan sama Bang Saud, gimana kita mau punya ibadah yang berdampak, ibadah yang damage-nya luar biasa gitu ya. Kalau misalkan jemaatnya sendiri pun nggak membawa persembahannya pribadi lepas pribadi gitu ya. Dalam artian nggak ada pengalaman pribadi sama Tuhan. Nah, terus sih ya itu cukup relate sih Bang. Tadi aku juga sempat bilang kalau misalnya terutama di ibadah anak-anak mudanya bahkan itu jadi kayak kurang semangat gitu ya. Itu kan jadi pertanyaan ya, kenapa di luar mungkin mereka bisa lebih have fun, lebih semangat, tapi kenapa di rumah Tuhan tuh susah gitu ya. Kenapa di rumah Tuhan justru malah mereka jaim gitu kan. Dan itu juga jadi pertanyaan juga buatku, gimana sih Bang kayak kita itu hal apa yang bisa menginfluence mereka itu supaya mereka tuh bisa sadar, oh ternyata yang hal tadi dibagikan tuh loh yang penting, ya kita mengalami Tuhan pribadi itu loh yang penting. Gimana cara teman-teman kita ini bisa datang ibadah itu bukan memang bagus sih, karena memang bagus ada ibadah dampaknya itu adalah pengakuan dosa tadi, sadar akan dosanya. Tapi gimana caranya supaya mereka tuh datang bukan dengan hati yang tertuduh gitu, merasa dihakimi gitu, supaya mereka masing-masing tuh bisa nyembah itu ya nyembah Tuhan pribadinya, bukan terfokus sama dirinya yang penuh dosa tadi itu Bang. Itu sih mungkin Bang pertanyaan dari aku. Thank you Bang buat kesempatannya. Oke, thank you Theo. Ya, sama ya, hampir karena kalau ibadah hanya menyentuh sampai jiwa saja, maka di situ hanya ada timbul yang namanya sebuah rasa senang, rasa bahagia, bukan sukacita, gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya, Bang?
Saya gini, teman-teman. Memang bukan kita. Siapa kita yang bisa mengubahkan orang-orang yang dilayani? Kalau bukan Tuhan ya. Betul nggak, ya? Lu Tuhan ini kalau orang nggak berubah-ubah sih. Nah, ada survei yang ngomong gini katanya, Theo. Spiritual seseorang akan berubah itu 60% lewat kemuridan, katanya. Lalu 30% kalau nggak salah itu lewat persekutuan. Spiritual bisa berubah 15% dari bahaya hanya 15%. Kenapa? Karena di situ memang bukan tempat untuk selebrasi, bukan untuk tempat pemulihan. Dengar baik-baik, ibadahnya bukan untuk pemulihan, itu selebrasi. Tempat ngumpul sama-sama supaya Tuhan dimuliakan. Lalu pertanyaan bagaimana supaya mereka bersuka cita, mereka berbahagia. Sekali lagi saya selalu bilang, ya, saya selalu bilang sama pelayan, apalagi pelayan mimbar, ya. Nih, dengar baik-baik ya, teorinya. Ini pun saya dapat baru beberapa minggu ini setelah saya siapin juga. Nah, banyak kita, para pelayan, termasuk pembicara, pemain musik, semoga berkati ya. Ini saya alami 3 minggu ini. Banyak pelayan musik, singer, pembicara, mereka menyiapkan lawatan, menyiapkan sebuah spiritual, kehidupan doanya, kedekatan sama Tuhan hanya di hari H. Maafkan saya. Kenapa? Karena hari ini pelayanan mimbar, ya saya mau bilang, kan dari janggut ke jubahnya turun, ya bos ya. Kalau saya bilang, Teo, gimana tuh bang? Dimulai dari kita, pemimpinnya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, ini gue nggak salah bro, gue juga bro. Terus waktu teman-teman ibadah nih, Gita, Pendri, Adis Tompul, Nina Solin, GKD, GG, Risa, Minya, Alvis, Rusania. Waktu teman-teman datang ibadah, apakah perasaannya biasa-biasa saja? Atau teman-teman datang ibadah, siapin sesuatu, siapin persembahan, dan berdoa, Tuhan lawat, kalau Tuhan nggak lawat, saya nggak mau pergi. Jadi jangan suruh jemaat yang ibadah. Iman itu. Yang kedua, saya sadar tentang kekuatan doa. Ya, apa aja sih yang bisa kita lakukan selain berdoa? Berikut ini. Kalau saya di Bandung, ibadah raya setelah pandemi itu 500 orang. Turun ke 400. Turun ke 300. Sekarang hanya tinggal 250 orang saja. Hampir setengahnya tuh. Terus ibadahnya kayak, makanya saya bilang, banyak orang yang ke ibadah raya, yang kedua kali bisa datang ibadah raya, apa? Lihat 5 sebelum orang. Sekali ini kan selalu gitu ya, datang misalnya udah lihat sekarang banyak kabar, udah bosan, udah jenuh ya kan, apa kabar? Yang pasti nggak baik aja, pasti ada yang nggak baik aja, pasti ada yang nggak baik saja. Nggak semua luar biasa. Ayo lihat aja kehidupannya, dan mereka sudah terima. Jadi yang pertama menurut saya, ayo pelayan ibadah aja, pelayan ibadah harus siapin diri. Lawatan bukan dikerjakan, bukan dibungkus, pelayan sebelumnya. Saya kalau sama istri, kalau mau ibadah suka di jalan raya berdua nangis tuh. Ya Tuhan, mereka ketemu Tuhan, Nah sekarang ini saya maaf ya, jemaatnya pengen suruh bersemangat, berapi-api, tapi musik juga main drum biasa aja, enggak fokus kepada aransemen lagu, fokus kepada teks lagu, fokus kepada soundnya, enggak fokus kepada memberi yang terbaik. Dimulai dari para pelayan dan para leader, saya percaya. Yang kedua tadi doa, apa ada doa sebelum ibadah? Ada loh. Kalau doa sebelum ibadah raya itu udah persiapan bos. Tapi doa yang menopang ibadah raya itu yang sebenarnya di gereja kita. Para pendoa yang ibadah supaya dari mulai awal mereka dilawat Tuhan. Tadi bilang bang sama bang Robi ya. Asar-asar itu hari ini kayaknya sebuah maaf ya, sebuah kemunafikan, sebuah hal yang menjadi sebuah apa sih ada asar juga bro. Udah gitu asarnya juga fufu, biasa aja nggak ada yang suatu.
saya mau begini, ini saya gambaran persekutuan doamu, usulan doa lokalmu dengan baik-baik teman semua. Gambaran persekutuan doamu itu akan menggambarkan juga seperti apa ibadah raya. Kalau doamu lokalmu, PD pelajar atau mahasiswamu berapi-api, itu akan menggambarkan ke ibadah raya. Coba kita mengasah benar, betul nggak? Oh iya, saya sih biasa-biasa aja sih. Kalau kemarin maafkan sama saya, maafkan saya. Semoga ini juga menegur kapan sih setelah kita ada air mata, sister, sudahkah habis air mata kita? Saya ditegur ketika kapan kali-kali setelah doa menangis untuk membela jiwa-jiwa, untuk membela supaya orang di laut beda raya. Gitu ya, Theo, siapin para pelayan, terus perlengkapin. Nah ini kadang-kadang Theo, kita nuntut orang di bawah kita, tapi kita nggak pernah perlengkapin. Kita nggak pernah perlengkapin mereka, kasih mereka caranya, kasih mereka, ini terbaik, ini dijaga. Nah terakhir lagi, kapan terakhir puasa bersama? Hei, kapan kita terakhir puasa bersama? Ya mungkin sekarang hanya seminggu sekali. Kapan terakhir berdoa semalaman? Nilai-nilai itu yang tidak bisa, yang harus tidak boleh hilang di gereja Kristen Gema Daud. Kamu mau bangun apa? Mau bangun pertunjukan atau mau bangun persembahan? Itu sih. Itu dari abang. Kalau ada mau makan silakan. Terima kasih Bang. Sangat kena sih Bang. Pas lah, mestinya menjawab lah pertanyaanku juga. Tapi ada satu lagi Bang kalau diizinin Bang. Silakan. Ini mengenai tadi Bang persiapan untuk penata layan ya, terutama pemusik gitu Bang. Ya. Ya, aku mau tanya nih Bang, gimana ya Bang? Kita di satu sisi dituntut buat memperlengkapi, tapi sebenarnya pun kan menyembah Tuhan ya kita juga harus persiapkan skill kita juga kan Bang. Kita mau kasih yang terbaik. Tapi untuk mempersiapkan itu, kalau misalkan kita nggak dikasih fasilitas juga untuk bisa lebih upgrade, itu gimana ya Bang? Maksudnya gini Bang, kalau aku diminta untuk upgrade anak-anak muda supaya bermain musik itu bisa lebih upgrade lagi. Tapi aku ngerasa sendiri, sedangkan diriku sendiri pun masih jauh lah Bang. Maksudnya masih perlu banyak belajar gitu. Nah, kadang aku dilemanya gitu Bang. Aku diminta untuk memperlengkapi, tapi aku ngerasa diriku sendiri masih kurang. Dan merasa juga cukup kurang di support gitu loh Bang. Nah itu ada tanggapan nggak dari Bang Saud? Oke, kamu main apa musiknya? Saya main bass, saya main gitar. Kamu main apa? Saya main drum sama main bass Bang. Drum. Kamu punya drum pad nggak? Aku punya drum pad Bang. Oke, stick banyak ya? Adanya? Ada. Oke, kamu suka YouTube ya? Ada YouTube ya? Sekarang yang bisa belajar ya? Oke, kamu pernah nyimpan uang di tembok terus kamu pukulin pakai stick? Pernah nggak? Sampai jangan jatuh. Pernah ya? Pernah. Jatuh nggak? Jatuh nggak? Oke, lalu sekarang bayar. Oke, itu yang pertama kamu boleh komunikasi dengan ya mungkin juga kalau saya Bandung karena ya mungkin semua fasilitas memang sudah ada semua. Bahkan kita ada di studio, punya studio kita, studio musik gitu ya. Lalu bagaimana mengupgrade skill? Sekarang sih itu sudah ada ya. Ya saya belajar bass itu dari orang Stephen sekarang tahu ya, dia kan klik bassnya bagus ya. Lalu dia juga dari itu boleh. Lalu Bang persoalannya bagaimana dengan peralatan kita Bang? Nggak seberapa gitu. Nah teman Theo, kalau kamu main drum terus aja kamu pilih apa? Sticky namanya, sticky ya. Sticky terus ya, paradiddle gitu, double stroke gitu, latihan terus gitu ya. Ternyata
Banyak orang yang main drum juga jago bukan karena dia skillnya apa, banyak enggak, tapi seninya bagus. Bisa berpindah, bisa domestik, kalau banyak, kalau ada apa namanya, banyak lah ya, tripod sama banyak macam. Nah itu bisa dipelajari ya. Kalau saya punya adik ipar kebetulan ya suka main drum gitu. Dia nggak pernah belajar, dia nggak belajar. Kalau sebelum dia pengen bocah kak, dia nggak pernah belajar. Tapi di rumah ini saking, udah saking ya saking punya uangnya dia bikin lah drum-drum kecil-kecil gitu loh, gitu ya. Pakai gayung atau apa, dia pukul. Sekarang ini jago banget bro, asli bro. Kenapa? Itu pun nanti bisa asal punya kemauan. Nah, yang ketiganya komunikasi dengan apa? Dengan leadermu, ya. Kalau sedang leadermu, apa? Saya butuh di support sekali lagi. Kan, jangan-jangan juga leadermu nggak tahu, ya. Jangan merasa bahwa nggak support. Saya pun sama, masalah support. Tapi kita bicarakan baik-baik. Mungkin juga ada beberapa hal yang kita nggak tahu tentang mungkin dana terbatas lah atau banyak hal gitu loh. Nah, tapi saya mau kasih juga kalau teman-teman ini kalau udah di kota mana Teo? Gimana bang? Kota mana kamu? Kotanya? Ah, Kalau sekarang, kalau sebelumnya di Bandar Lampung, kalau sekarang di Bekasi bang. di mana kata tuh ya? Oh, lokasi ya. Saya ada pelatihan tiap Sabtu gitu ya. Kadang-kadang juga saya ngelatih juga itu ya memang ada orang yang mau, tapi untuk mengenal skill ya memang sekarang gampang sih dari YouTube semua sih. Yang kedua, kamu minta bicara sama berarti Bang Franky kan? Ya, Ya, iya bang. itu bisa ya. Nanti saya bicara kalau gitu mah. Di Bekasi ada siapa ya? Boleh kalau kamu ke Bandung juga kita banyak guru-guru musik yang memang sekolah musik itu ngajar juga di Kota Bandung. Baik. Aku pernah bang main ke studio Bandung waktu itu sama kakakku. Oh, Dia lagi latih. oh gitu ya. Boleh. Nanti itu. Abang kenal ya. Tapi udah nggak di Bandung lagi ya, Edlin. Oh ada ya, tahu. Oke, oh ada ya, siap. Kamu disiapin sih. Tapi ya nanti kita bicara. Kalau itu mungkin profesional perlu bicara juga. Baik, saya ngomong dulu yang lainnya tadi ada Tiara ya. Tiara, silakan. Ya bang, shalom bang. Shalom. Saya Tiara. Saya bang. Tiara dari dari Ignite Victory. Kita ada di GKD Jakut juga, tapi di youth-nya kita panggilnya Ignite Victory. Oke. Saya mau nanya sih bang. Jadi tadi sebenarnya yang bang Saud sampaikan bagus banget. Dan tadi menjawab pertanyaan si Kateo juga. Dan saya setuju juga gitu bahwa persekutuan itu penting banget gitu. Tapi ada beberapa memang tim kita bang di youth, ada guru sekolah minggu yang memang di youth juga bang. Jadi kita ibadah youth itu pagi, terus ibadah sekolah minggunya itu pagi, youthnya itu sore. Dan seringkali karena memang kami terbatas orangnya, yang melayani ya itu aja tiap minggu. Dan semua orang yang melayani di sekolah minggu juga melayani di youth gitu. Alhasil jadinya pas di ibadah youth jadi nggak maksimal bang, sangat tidak maksimal dan seringkali capek atau jadinya lemas, nggak semangat, atau pokoknya lesu lah, jadi nggak semangat ibadah gitu loh bang. Padahal ibadah youth itu kan kita perlu anak-anak muda yang antusias juga, perlu anak-anak muda yang ya semangat lah, yang hebring, yang bisa bawa suasana, bisa lompat-lompat waktu apa pujian penyembahan supaya jemaat juga bisa ikut gitu bang. Dan ya memang saya juga bingung sih apa solusinya. Mungkin ya kita harus cari, ya memang harus terus regenerasi lah bang, tapi memang masih dalam tahap itulah untuk regenerasi, karena saya rasa gak semua orang tuh bisa se-in kita gitu loh bang, karena beda loh untuk bisa nularin hal yang sama ke orang lain tuh, menurut saya nggak semudah itu gitu. Makanya seringkali kita kesulitan untuk regenerasi bang, untuk ngelahirin anak-anak baru yang bisa setouch itu seperti kita melayani. Ada saran nggak bang atau apa gitu? Tapi karena itu memang permasalahan kami gitu di Ignite Victory, untuk lahirin generasi baru yang antusias, yang bisa melayani, yang punya hati melayani dan mau memberi diri untuk melayani lebih lagi gitu. Gitu aja sih bang. Thank you bang Saud.
Itu semua di mana-mananya. Bahkan ada gereja yang ibadah hanya gitar doang ya, gitar ompong lagi ya. Oke, thank you. Itu menarik ya. Nah, nggak bisa soal generasi itu nggak bisa dihilangkan dengan air mata. Ya. Lalu yang kedua gini, ini saya ngomong itu ya, ngomong apa adanya, teknis ya. Oke. Nggak usah teman-teman, nggak usah orang lain di luar. Sekarang kalau kebanyakan di antara kita atau di tengah-tengah mungkin di bawah angkatan kita yang di bawah, begitu ditanyain mau melayani, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya belum siap, betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul kan? Betul. Belum siap banget, belum siap. Kapan siapnya? Nanti kalau dipanggil Tuhan jadi siap gitu ya. Betul, itu yang kita sekarang. Lalu kita mau menyerah, nggak bisa. Lalu disuruh-suruh, nanti bilang aku terpaksa bang. Kita ikut Tuhan nggak boleh dipaksa. Tuhan ajak turun dari surga tidak terpaksa, tapi dengan kerelaan hati. Subhanallah, ya Allah, ya Rabbi, pintu terusnya. Kami ngalamin juga. Jadi pemain musik dulu, ya kan sebelum saya kan ketemu musik ya. Itu kebanyakannya apa? Orang tua. Ya, banyak main ini anak muda, umurnya 52 tahun, 49 tahun. Suruh satu juga sudah lama mikirin anak istri, betul nggak sih? Padahal saya yakin anak-anak musik kita, skill musik kita orang ini sama kita lebih banyak kita. Teman-teman kalau nonton sinetron, lihatlah siapa asal lagunya. Jembatan Perawiran, apa tuh nggak sih? Lihatin, Indah Sayadaw, siapa? Lihatin, siapa itunya, lihat. Itu kalau mereka pengen sama Tuhan, skill yang Tuhan kasih sama kita, keren banget. Nah cuman, nih tadi saya cuman gini dong. Maafkan saya, ini saya alami juga. Jadi waktu saya ketua musik, lalu dibuka pendaftaran untuk pelayan musik. Jumat ada 1.000. Yang daftar 7 orang. Gimana dong? Kan ada persekutuan, ya, mari kita dorong anak-anaknya. Jawabannya, jemput bola rekanku, adikku, sister, jemput bola dan maaf ya. Ada juga orang punya, nih maaf ya, ini pengalaman saya, nih ya, mau melayani, tapi skill, maluan, takut, nah itu yang jadi penghambat regenerasi. Jadi yang pertama bangun hubungan, yang kedua sering jemput bola, zaman sekarang banyak. Disuruh mainnya, ya maaf ya, ini mungkin di market di luar nggak ada di marketnya di luar sana. Jadi asar, kalau di teman-teman gimana? Pada yang panggung, bukan mimbar, bukan ibadah, datang sejam sebelumnya, atau setengah jam sebelumnya, atau sebelumnya, atau pas jam ya, kebanyakannya. Sejam sebelumnya ya pasti ya. Tolong yang sejam sebelumnya bisa raise hand. Yang sejam sebelumnya pelayan mimbar. Cuma 2 orang, yakin 3, yang lainnya 5 menit sebelumnya. Gimana? Ayo 4. Tolong dijawab. Ayo ini juga ya. Yang jam sebelumnya, oke, yang setengah jam sebelumnya. Oke, yang lainnya disuruh pelayanan nggak datang ya, kalau gitu ya, karena tidak mengangkat. Oke, nah hari ini generasi kita, sekali lagi saya tidak menyerah ya, saya nggak mau menyerah. Mereka disuruh datang sejam sebelumnya, ngapain sih bang? Saya menjadi asar doang, bayangin. Saya perlengkapin lah, sini. Masuk ruangan saya, kita ngobrol. Asar itu, jadi jangan sampai karena asar, jadi yang paling kecil, yang paling tidak dilihat, tidak memberikan kontribusi, enggak. Tapi punya kontribusi dijelasin. Jadi yang pertama, hubungannya adikku. Yang kedua, datang ke persekutuan, lihat yang potensinya.
Dilihat saya nih jujur ya, ini saya kayak Theo ya, adiknya Tuhan juga ada ya. Itu saya minta. Kalau nggak sih nggak mau. Nggak usah mau, nggak siap bang. Yang paling kesalnya apa coba? Malu bang, nggak ada yang kenal. Ayo. Aduh itu kan kalau semua orang kudus, saya mau kudus bang. Itu nggak kayak gitu. Bener nggak? Aduh bang, ini masih kecil, masih muda, nggak mau. Yuk, timbul bola bro, generasi. Saya akhirnya setelah saya waktu itu saya sebagai ketua musik itu hanya 21 orang. Saya ketua musik setahun, jadinya totalnya musik ada 47 orang. Naik 2 kali lipatnya. Kenapa? Saya pula. Saya bersyukur main musiknya bagus, punya skill, terus juga punya hati, udah main ibadah bersyukuran. Saya ajak, yuk latihan. Saya turun masuk ke lapangan. Saya ngajak mereka. Kira gitu. Ya tadi kalau yang tadi selama minggu ya maafkan saya, dari pagi ibadah jam 8 sampai 10, nanti sambung lagi ibadah keluarga 10 sampai 12. Pas diut jadinya tenaga sisa jenuh. Udahlah kita nggak usah kita ngomong apa adanya aja. Ya 3 kali ibadah juga badan kita juga terbatas. Oke, silakan GKD. Nanti yang lainnya boleh chatting saya dengan pelan-pelan atau dengan langsung ke chat Ninja. Silakan ya. Tadi mungkin belum jawab ya. Karena itu tidak lama. Silakan. Oke ya Bang. Aduh, cukup nggak ya waktunya ya? Belum. Nggak apa ya. Yang Tuhan ini. Oke, sedikit sharing lah ya. Saya termasuk yang baru ya masuk ke tim Prophetic baru sekitar 3 bulanan. Tapi selama saya di tim, saya merasa kalau tim saya ini kurang adanya koneksi, kurang adanya chemistry gitu Bang. Jadi kalau saya perhatikan ya, kan saya di tim ini saya termasuk yang paling muda nih. Yang paling muda malah, yang lain-lain tuh udah daripada mahasiswa, udah kerja dan segala macam. Sedangkan saya pelajar. Saya perhatikan gitu abang-abang, kakak-kakak itu, mereka setiap pelatihan mereka jarang kayak komunikasi gitu. Jadi pada saat ibadah raya banyak sekali miss-nya gitu kan, dari nada, dari ketukan, dari segala macam. Jadi atmosfernya, hadiratnya itu jadi saya bilang hilang gitu kan. Mulai dari salah nada itu kan jadi membuat fokus jemaat buyar, terus kita juga di mimbar jadi kacau ya. Jadi saya pun jadi kurang merasa nyaman lah ya di tim itu karena kurangnya komunikasi, ada masalah tidak pernah dibicarakan. Terus jadi saya merasa kayak apa di sini cuma saya yang merasa kalau kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi minta sarannya gitu Bang, gimana caranya nih supaya bisa ngomong gitu ke kakak-kakak ini, abang-abang ini, kalau maksudnya dari mereka tuh tidak ada perubahan gitu, tidak ada pergerakan atau mau ngomong di luar tentang permasalahan. Enggak lah, tidak gitu. Kayak itu ya Bang. Paham. Saya pernah juga. Yang pertama di GA itu ada ketua, ada GIR nggak? Kembali raya ada? Nggak ada, tapi ketua tim Prophetic-nya ada. Ada, oke. Pernah melakukan evaluasi? Ya. Pernah melakukan evaluasi apa aja? Jarang, saya bilang jarang ya. Baik teman-teman di gereja masing-masing, apakah setelah ibadah raya ada evaluasi? Misalnya kalau di kami dilakukan evaluasi, misalnya tanda petik ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya bicara kayaknya nggak usah deh. Musik masukan apa? Tapi kalau hadirat Tuhan sih bukan tergantung juga musik ya, nggak ya? Nah, jangan gantungkan hadirat Tuhan dengan apa yang kelihatannya. Itu memang itu anugerah. Nah, saya ada evaluasi. Jadi maafkan saya berani loh. Hari ini kan nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya setelah ibadah raya itu ada evaluasinya. Misalnya tiba-tiba mati tengah-tengah. Kenapa? Banyak lagunya. Bukan matinya, itu kalau ada hubungan. Kalau ada hubungan, kalau ada hubungan ya saya tahu ya. Betul nggak sih? Nah, sekarang ada evaluasi nggak? Ada evaluasi nggak? Kalau sudah ibadah raya. Nah, kalau nggak ada, itu evaluasinya. Yang kedua, gini nih. Ini maaf ya. Tahun lain nggak terus sama atau biar nilai kemauan yang begitu tahu yang main bass ya.
apa namanya, band mereka ya, itu mereka sering ngopi. Nah sekarang kita kebanyakannya melakukan aktivitas rohani hanya pada situasi yang rohani. Pernah nggak sih ngobrol bareng? Itu yang nggak ada. Jadi kalau negur juga nggak sakit hati. Misalnya nih ya, kalau saya ibadah aja, tanyain. Tadi kayaknya suara gitarnya kencangan deh. Berarti ngomong gitu loh. Kamu nggak hafal ya? Masih dihakimi. Tapi kalau ada ngomong, sorry ya sih. Ibadah semakin turun. Nah ini gimana coba ibadah jumlah orang yang beribadah semakin turun. Kondisi kok nggak baik-baik saja. Kok ibadah di sebelah lebih ramai, lebih keren. Ada yang punya pengalaman kayak gitu di gereja masing-masing? Mulai pusing dengan itu. Bener nggak sih? Bener nggak sih bro? Guys, bener nggak sih? Nah, ibadah cuma di 2 orang. Cuma 7 orang Tuhan, 30 Tuhan, teman 300 orang Tuhan, itu semua Tuhan, semua Tuhan. Di Tuhan ada yang Tuhan, ada gereja 1,5 jam saja, bukan sejam lagi. 1,5 jam saja Tuhan, ada gereja yang luar biasa. LCD-nya, kami LCD-nya nggak punya, Tuhan adanya kain. Kalau ada juga spanduk gitu. Punya perusahaan teman-teman, di gereja masing-masing. Saya pun ngalamin itu, apalagi orang besar, kota Bandung, gitu ya. Saya ibadah di BTC, kurang semangat itu bang, betul ya. Silakan sharing ya di sini ya. Sambil kita akan coba bertanya seluruh. Saya di gereja, di tempat saya beribadah teman-teman ada 11 gereja. Satu itu 11 gereja. Keren nggak tuh? Jadi jemaah datang masuk ke dalam parkir bisa milih gereja mana yang paling keren. Nanti kita akan lihat GKI Bandung Pusat atau GKI sebelumnya se-Indonesia apa yang jadi panggilannya. Ya, sekarang saya mau tanya dulu. Ini pertanyaan saya sering saya tanyakan ke semua kalau GKI saya diundang bicara. Teman-teman, kalau teman-teman punya hari ini jemaat teman-teman yang hari ini ada, apakah semuanya ada orang-orang yang sudah diberikan? Oke. Apakah jemaat yang teman-teman hari ini layani adalah jemaat semuanya rata-rata orang-orang yang sudah diberikan? Kalau Bang Andri Sobo gimana Bang? Kebanyakan gimana Bang? Jemaat apakah semuanya orang yang sudah diberikan atau belum? Suaranya kadang putus-putus ya Bang. Oke. Yang kita ini, apakah persentasenya lebih banyak yang sudah diberikan atau yang belum diberikan? Puji Tuhan udah banyak Bang. Ya. Hampir semua. Hampir semua ya. Nah, itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Baik, kalau Yohana, apakah jemaat yang ibadah hari ini sudah dilayani pemberitaan? Saya pengen dua arah ya. Kalau khotbah kayaknya teman-teman lebih jago khotbahnya. Yang muncul ya. Kalau nggak Nando, gimana pelayanan di kotamu, di gerejamu? Apakah orang-orang yang kemarin adalah orang yang sudah diberikan? Puji Tuhan rata-rata sudah dimuridkan Bang. Baik. Kata kuncinya adalah hari ini saya mulai mengerti bahwa orang-orang yang ada di gereja kita dipastikan yang mereka ibadah adalah orang yang setia, Tuhan bisa lewat ibadah raya. Kata gitu. Ada ngomong gitu. Betul. Tetapi 20% katanya. Oke. Saya bisa pastikan gereja Kristen Kemah Daud adalah gereja yang dibentuk oleh karena pemuridan. Sekali lagi, gereja kita dengar baik-baik. Gereja kita dibangun bukan untuk memperbanyak pengikut, tapi gereja dibentuk oleh
semakin banyak yang namanya murid dan pemurid. Oke, kalau pengikut begitu tidak nyaman, mereka akan pergi. Ingatnya, Petrus berkhotbah 3.000 orang, betul? Tapi teman-teman, sebelum kita sama-sama tahu, Yesus pada saat itu dia mau ngadain KKR sekali itu, waktu mereka memberikan memberikan makanan kepada hampir 5.000 jiwa laki-laki, betul? Pada akhirnya, pada saat hari Pentakosta, hanya tinggal 120 murid. Kemudian 4.880 kemana perginya? Karena mereka hanya memikirkan perut mereka, hanya melihat kesenangan mereka, tapi tidak mau mengikuti yang namanya teladan Yesus. Dan hari saya dapatkan bahwa gereja Kristen Kemah Daud, orang-orang setia, orang-orang ibadah adalah orang yang rata-rata sudah dimuridkan. Sekali lagi, jangan kurvanya terbalik ya, teman-teman. Di sini ada pemuridan, di sini ada persekutuan, maka muncul ibadah raya. Sekali lagi ya, dari pemuridan masuk persekutuan, maka ada ibadah raya. Baik, kita akan masuk langsung ke slide-nya. Apakah terlihat, rekan-rekan? Oke, Christian Schwab ngomong begini katanya, kebutuhan yang penting dalam gereja adalah ibadah yang sungguh-sungguh memberikan pengalaman yang inspiratif bagi jemaatnya. Pengalaman inspiratif yang seperti apa? Ternyata pengalaman inspiratif adalah bicara soal pengalaman penyembahan yang dirasakan